Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Budiman. Di sini saya dari kelas 7B dengan NPM 1911000050. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 pilar strategi komunikasi bisnis. Yang pertama, pemahaman terhadap komunikasi. Yang pertama, pemahaman terhadap proses komunikasi harus mengetahui beberapa hal, diantaranya yang pertama, bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator. Yang kedua, bagaimana menggunakan media. Yang ketiga, bagaimana menyusun pesan yang terarah. Yang keempat, bagaimana menggunakan media. Contohnya, ketika kita memberi suatu informasi terhadap audiens, sebaiknya kita memberikan informasi dengan jelas dan tujuan komunikan agar memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua, penggunaan pikiran atau good thinking. Dalam komunikasi, sejak awal kita harus sudah berpikir bahwa think before communicate atau berpikir sebelum berkomunikasi. Juga good thinking permits good communication. Dengan contoh, ketika kita berkomunikasi sebaiknya berpikir sebelum berkomunikasi, yang dimana dengan bertujuan apa yang kita ucapkan memberikan penjelasan bagi komunikan. Yang ketiga, memahami bahasa. Dalam berkomunikasi tentunya kita menggunakan bahasa yang dapat disampaikan dengan baik, yang dimana bahasa dibentuk oleh kaidah dan tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi. Contohnya ketika seorang manajer memberikan arahan kepada karyawannya, manajer menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, kejelasan pesan. Kejelasan pesan dalam komunikasi bisnis harus merupakan pesan yang dapat diterima dengan baik dan jelas. Komunikan oleh karena itu menggunakan kalimat yang pendek, singkat, dan panjang. Karena kata-kata yang panjang dan berbelit dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara komunikator dan komunikan. Dengan contoh, ketika karyawan memberikan informasi mengenai strategi kerja menggunakan alat peraga seperti PowerPoint untuk menjelaskan strategi yang digunakan. Yang kelima, daya persuasi. Kebutuhan dasar dalam komunikasi bisnis ini seringkali kita menyebutnya dengan salesmanship, karena mempunyai kemampuan untuk membujuk. Dengan contoh, ajakan seorang manajer kepada karyawannya untuk memberikan semangat kerja. Yang keenam, kelengkapan pesan. Pesan yang disampaikan secara utuh dan lengkap karena berbahaya bagi seorang komunikator dalam komunikasi bisnis jika menyembunyikan sesuatu dari komunikannya. Dengan contoh, ketika seorang ahli di bidang pemasaran menjelaskan peningkatan omset perusahaan disertai dengan langkah-langkah untuk mencapai peningkatan omset tersebut. Yang ketujuh, keinginan baik atau goodwill. Dalam strategi pemasaran sosial market adalah sesuatu yang paling penting yang mudah untuk diperlihatkan. Contohnya, feedback yang diberikan oleh komunikan yang sangat baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.